Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Panca Miharja dari kelas MN20F. Saya akan membawakan TED Talk tentang usaha saya sendiri, yaitu Baping Trip. Baping Trip didirikan pada tanggal 17 Mei 2021, berawal dari hobi saya dan kakak saya yang sama-sama suka barang trip atau barang second gitu ya. Nah, pada awal saya mempunyai ide untuk membuka usaha ini yaitu saat habis lebaran, karena kebetulan saat itu saya dan kakak saya sedang mempunyai uang THR gitu ya. Daripada membazir uang THR ini, jadi saya kepikiran untuk membuat usaha. Nah, pas saya lihat-lihat usaha apa yang cocok di zaman sekarang, sepertinya kita membuka usaha trip. Karena kenapa? Karena pada zaman sekarang orang-orang lebih suka ngetrip daripada beli barang baru ya. Kalau untuk orang-orang yang low budget seperti saya gini gitu ya. Terus kenapa saya kepikiran ngasih nama Baping Trip? Karena Baping itu sebutan bagi orang tua saya ya, bagi bapak saya. Karena saya bingung kalau mau pakai nama saya dan kakak saya agak tidak nyambung, jadi ya saya memakai nama Baping Trip. Nah, ini adalah akun pertama Baping Trip. Jadi saat saya membuka usaha ini di masa itu pandemi masih sangat tinggi, jadi tidak memungkinkan untuk saya membuka lapak atau menjual langsung gitu ya. Nah, jadi saya dan kakak saya menjual pertama itu di WA asalnya, dia di snap WA atau di promosi ke teman-teman gitu. Lalu saya membuka, karena disarankan untuk membuka akun Instagram, jadi saya membuka akun Instagram sendiri ya, walaupun followersnya sedikit karena kurang promosi dari saya, mungkin karena kurang update gitu ya di Baping Trip ini. Jadi soalnya saya kebanyakan promosi di akun Instagram saya sendiri. Nah, setelah berjalannya waktu, saya membuka akun sosial medianya juga lewat TikTok, lewat Shopee, lewat WA sendiri gitu, lewat PA Baping Trip sendiri gitu. Nah, ini adalah barang pertama yang saya jual di Baping Trip. Yang pertama itu kemeja. Nah, kemeja oversize. Kemeja oversize ini adalah barang pertama dan barang yang pertama yang laku juga di Baping Trip. Soalnya udah mah bagus, dia teh minus, terus harganya masih terjangkau gitu ya. Awalnya saya juga pas belanja ini gitu ya, bagus banget gitu, dengan harga yang segitu bisa dapat barang yang bagusnya segini gitu. Nah, karena kenapa saya tahu barang itu bagus sih, kenapa saya belanja sendiri gitu, belanja ke pasarnya sendiri, jadi nggak beli lewat orang atau beli lewat online, karena saya belum berani waktu itu ya untuk beli lewat online, karena dengar kebanyakan suka banyak yang reject gitu ya, dari beberapa cuman ada yang bagus cuman beberapa gitu. Nah, yang foto kedua ini baru saya membeli barang online dari Bandung. Bagus, barangnya bagus, tapi ada yang kurang serak dari saya. Soalnya kalau beli di online shop lain, kita nggak bisa milih model mana yang mau saya beli. Jadi datangnya random satu bal gitu. Jadi kadang mah yang bagus cuman 5, 4, 3, yang jeleknya banyak gitu. Nah, ini juga foto yang ketiga juga ini beli. Nah, setelah itu kan saya kapok ya untuk beli di online, jadi saya beli langsung lagi di barang yang ketiga. Alhamdulillah barang tersebut jadi bagus-bagus gitu ya. Nah, setelah beberapa hari saya promosi ke teman-teman, aktif di sosial media, akhirnya ada yang beli gitu ya, pembeli pertama kemeja yang tadi. Terus udah mulai COD-an, udah mulai ngirim pesanan dari luar kadang mah gitu. Nah, setelah beberapa minggu, saya memutuskan untuk belanja lagi barang yang banyak, karena rencananya saya ingin membuka lapak gitu ya, atau toko kalau misalkan barangnya banyak dan juga banyak yang tahu gitu Baping Trip. Nah, ini barang-barang saya yang sudah mulai banyak. Nah, foto-foto dari Instagram atau dari promosi saya foto sendiri, edit sendiri gitu, dengan kakak saya yang update di sosial medianya. Jadi saya bagian konten kreatornya kayak gitu ya. Nah, ini adalah lapak pertama Baping Trip. Yang pertama foto ini saat saya beberapa hari jualan, kan saya belanja lagi nih, daripada saya simpen di dalam gitu ya, mending sambil diem sambil dipajang di depan rumah, siapa tahu kan ada yang lewat, ada yang beli juga gitu. Nah, setelah beberapa minggu akhirnya saya beli barang-barang lagi yang banyak, dan alhamdulillah sudah mulai melebar gitu ya si tempat posisi jualan di rumahnya teh, soalnya barang-barangnya udah mulai banyak.
sudah banyak, sudah mulai ada yang beli ke rumah juga gitu ya, dari teman saya atau dari teman-teman kakak saya atau dari followers Instagram saya gitu ya. Nah, beberapa bulan setelah 1 bulan, akhirnya saya memutuskan untuk membuka lapak sendiri di depan parkiran rumah kakak saya. Karena barangnya sudah banyak, peminatnya sudah banyak, jadi saya memutuskan untuk membuka lapak sendiri gitu. Nah, setelah beberapa minggu, saya terpaksa harus berhenti berjualan karena dari modal dan juga tenaga dan juga kesibukan masing-masing yang mempengaruhi saya dan kakak saya tidak bisa membuka lapak gitu atau promosi di sosial media karena saya dan kakak saya sibuk masing-masing, jadi tidak ada waktu untuk berbelanja. Kalaupun berbelanja online saya tidak mau, soalnya saya sudah trauma dengan yang kemarin-kemarin gitu ya. Jadi saya tuh bingung mau jalanin juga karena keterbatasan saya dalam berjalan sendiri gitu. Saya kan nggak bisa kalau misalkan harus berjalan sendiri karena jauh juga, karena saya juga kan tinggal di asrama, jadi terbatas untuk pergi kemana-mana gitu ya. Dan paling juga kalau misalkan mau promosi harus pulang dulu ke rumah, kan kalau gitu capek juga ya, soalnya gak harus tiap hari sih emang, tapi setidaknya walaupun seminggu sekali juga capek karena semua butuh tenaga dan butuh modal gitu. Ketambah mah modal yang gak muter gitu, jadi si modal teh gak kembali lagi gitu, jadi udah beli teh udah we keluar gitu. Nah itu yang bikin saya teh bingung kalau mau belanja lagi gitu. Nah ini adalah postingan terakhir saya dalam Baping Trip, promosi terakhir, dan mudah-mudahan gak terakhir deh ya. Mudah-mudahan tahun depan atau bulan depan gitu saya bisa buka lagi. Nah, karena saya dan kakak saya bingung harus dikemanakan barang-barang yang masih banyak tersebut, akhirnya saya dan kakak saya memutuskan untuk menjual barang-barang tersebut dengan harga semaunya gitu. Jadi si barang teh dijual, misalkan saya mau beli baju ini tapi dengan harga 2.000 bisa, nah jadi si uang yang hasil dari dagangan tersebut saya berikan kepada kaum yang membutuhkan gitu, untuk anak yatim atau panti asuhan. Nah, jadi kayak gitu ya, tentang usaha saya. Walaupun saya bangkrut ya, tapi saya bangga banget karena pernah buka usaha sendiri gitu, walaupun sama kakak saya. Tapi mudah-mudahan dengan ini bisa jadi pelajaran saya untuk lebih baik ke depannya saat saya akan membuka usaha kembali. Tapi ada rencana juga saya ingin membuka kembali Baping Trip ya, walaupun gak tahu kapan gitu ya, secepatnya mungkin. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.